أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون memberikan ketenangan di hati, ketentraman di dada, sehingga itu adalah nikmat, termasuk nikmat-nikmat yang besar yang Allah SWT anugerahkan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Malam hari ini kita akan membahas tentang masalah yang berhubungan dengan hari kemudian, yakni azab neraka. Neraka dan azab yang pedih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kafir dan munafik. Jadi neraka ini adalah darul bawar, negeri kebinasan, negeri kehinaan, tempat azab yang disiapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 68, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan bagi orang yang munafik, laki-laki, perempuan dan orang-orang kafir, neraka jahanam kekal mereka di dalamnya. Jadi neraka inilah negeri kehinaan. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ya Allah, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka termasuk orang yang mendapatkan kehinaan. Negeri hina, negeri binasa, negeri azab yang dijanjikan bagi orang yang kafir, yang munafik serta orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah, yang belum bertobat, yang Allah kehendaki untuk mencuci dosa-dosanya. Seseorang nanti dari kemudian, ya, ketika dia digiring memasuki pintu neraka, maka inilah penyesalan yang paling menyesal. Menyesal di atas menyesal, binasa yang paling binasa. Tak kala seorang hamba digiring menuju jahannam di hari kiamat nanti. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hasanatuha alam yatikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Digiringlah orang-orang yang kafir kemana? Ke jahannam dalam keadaan zumara, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, sampai ketika mereka ya tiba di depan pintu neraka. Penjaga neraka berkata kepada mereka, belumkah datang kepada kalian para rasul, ya, rasul di antara kalian yang telah membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, memperingatkan kalian dari adanya hari, ya, pertemuan ini, hari pertemuan ini. Maka mereka penduduk jahanam mengatakan, bala, iya, sudah datang peringatan, akan tetapi telah tetaplah azab, kalimat azab bagi orang yang kafir. Kemudian dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswa mutakabbirin. Masuklah ke dalam neraka, masuklah ke dalam pintu-pintu neraka kekal di dalamnya, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi orang-orang yang mutakabbir, yang sombong. Ya. Orang yang mutakabbir, orang yang sombong, orang yang enggan, ya, untuk beribadah, orang kafir, orang munafik, maka semuanya ini adalah calon-calon penghuni neraka, kecuali mereka bertobat sebelum kematiannya. Neraka ini berupa azab yang pedih, dan orang yang paling keras azabnya di neraka adalah orang-orang munafik,
dan orang-orang kafir yang menghalangi dari jalan Allah. Jadi ada orang kafir tetapi tidak menghalangi dari jalan Allah, seperti Abu Talib, pamannya Rasulullah, kafir tapi tidak menghalangi, bahkan membantu Rasulullah, maka azabnya ringan. Ada orang kafir yang di samping kekafirnya dia selalu menghalang-halangi dari jalan Allah, ya, menjadi orientalis, menjadi misionaris, selalu menghalang-halangi dari jalan Allah, maka inilah yang paling keras siksaannya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 88, alladzina kafaru wasaddu an sabilillah, orang kafir dan orang yang menghalangi, orang kafir dan orang yang menghalangi, ya, dari jalan Allah, sidnahum azaban, kami tambahkan azab. Jadi sudah azab, kami tambahkan azab, faukal azab, azab, ya, adab di atas adab, ya, kata Allah SWT, dia kafir sudah diadab, dia menghalangi orang dari jalan Allah, dia memerangi orang-orang muslim untuk, ya, berada di jalan Allah, maka ini kata Allah, zidnahum, kami akan menambahkan azaban faukal azab, azab di atas azab, bima kanu yufsidun, dengan perkara yang mereka, ya, buat dari kerusakan. Dalam An-Nisa juga, surat An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar, sesungguhnya orang munafik itu berada di darkil asfal. Darkil itu kalau daraja itu ke atas, derajat 1, derajat 2, derajat 3. Kalau darki itu derajat yang ke bawah, menurun. Ya, orang munafik dia berada paling dalamnya api neraka, aspal. Ya, biasa kita lihat jalanan aspal, itu bahasa Arab itu, yang paling rendah. Ya, paling rendah di azab neraka, di neraka nanti. Jadi neraka itu bertingkat-tingkat, semakin dalam semakin keras siksaannya. Sedangkan orang munafik paling dangkal, paling dalamnya, paling dalam, ya, dasarnya, ya, semakin naik semakin ringan azab. Ya, ini diantaranya. Kemudian ada juga orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan dia akan diazab dengan azab yang pedih. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, inna asaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamati al musawwirun, sesungguhnya orang yang paling asad dan nas, manusia yang paling keras siksaannya di sisi Allah di hari kiamat nanti adalah musawwirun. Musawwirun itu para penggambar-penggambar yang makhluk hidup, pembuat-pembuat patung yang bernyawa, membuat gambar, melukis yang bernyawa. Ya, maka mereka itu adalah musawwirun, orang yang paling keras siksaannya. Jadi, ya, biarpun mereka berasal ini kan seni, ya, seni memahat, seni menggambar, tapi tunggu azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena, ya, gambar-gambar atau patung-patung itulah di antara penyebab-penyebab datangnya kesyirikan. Dan, ya, kalau dia menggambar atau membuat patung berarti dia ingin menandingi Allah dalam penciptaan, sehingga nanti di hari kemudian, ya, patung dan gambar yang menyala tersebut disuruh hidupkan. Kalau tidak, maka, ya, akan disiksalah dia dengan gambar-gambar dan patung tersebut, termasuk asadun nazi azaban, manusia yang paling keras siksaannya. Makanya Pak, ikhwah sekalian, hindari menggambar, melukis yang bernyawa. Hindari membeli patung-patung. Misalkan kalau kita pergi di Candi Borobudur sana, ya, kita beli patung, kita simpan dalam rumah, atau ada patung-patung gambar-gambar di rumah, hindari. Ya, karena itu termasuk malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar dan
anjing di dalamnya. Ya, bagi yang menggambar dan melukis, membuat patung, asadun nasi azaba yaumal qiyamati, paling keras siksanya di hari kiamat. Jadi ini adalah orang-orang yang keras siksanya. Ya. Kalau dia orang mukmin, maka dia akan disiksa dengan keras. Kalau dia tidak bertobat dari menggambarnya, memahat patung tersebut, kalau dia orang muslim akan disiksa dengan keras. Tetapi setelah dicuci, disiksa dengan siksaan yang keras, dikeluarkan dari neraka. Tetapi bagi orang munafik dan orang kafir, kalau tidak bertobat, khalidina fiha. Jadi neraka itu atau penduduk neraka itu ada dua macam. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang kekal itu adalah munafik, orang kafir, mutakabbir, sombong. Yang tidak kekal adalah orang muslim yang berbuat dosa, yang dia belum bertobat, yang Allah menghendaki untuk mencuci dari dosa-dosanya. Itu setelah bersih akan dikeluarkan dari neraka, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tetapi di antara orang mukmin yang suka memahat, menggambar, itu termasuk, ya, kalau Allah tidak menerima tobatnya, Allah menghendaki dia disiksa, maka dengan siksaan yang asaddun nasi azaban, manusia yang paling keras siksaannya. Kemudian bagaimana gambaran siksaan neraka yang paling rendah, paling ringan? Ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwana ahlin nari azaban man lahu na'lani wa syarikani minan nar yagli minhuma dibaguhu kama yaglil mirjal." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ringan siksaannya di neraka di hari kemudian nanti, dia memiliki sendal dari neraka, yang ketika dia memakai sendal tersebut, dimaguh otaknya yang di kepala ini mendidih, otaknya mendidih, ya, sendal dipakai, otak yang mendidih, ya, mendidih, ya, sebagaimana mendidihnya periuk, ya, mendidihnya air yang diperiuk. Kemudian ketika dia disiksa demikian, ma yara anna ahadam, dia menganggap bahwasanya anna ahadan asaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Dia menganggap bahwasanya dia adalah seorang yang paling keras siksaannya. Padahal dikatakan oleh Nabi la ahwanuhum azaban, padahal dia adalah orang yang paling rendah siksaannya. Jadi orang yang paling rendah siksaannya, dia menganggap dia adalah orang yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling rendah. Gambarannya, ya, gambarannya seseorang dia menginjakkan kakinya di neraka, di nerakanya yang paling rendah, otaknya mendidih. Kalau otaknya mendidih saja, hubungannya dengan ini masih jauh. Perutnya mendidih, hatinya mendidih, berarti semua daging-dagingnya mendidih. Ini yang paling ringan, ya, yang paling ringan. Ini termasuk nerakanya Abu Talib, ya, paling ringan karena syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau bukan karena syafaatnya Rasulullah SAW kepada Abu Talib, maka dia termasuk orang yang, ya, di dasar neraka juga. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, uritun nar, saya pernah diperlihatkan neraka. Jadi Nabi pernah diperlihatkan neraka. Faisa aksaru ahliha an-nisa yakfurna. Ketika itu saya melihat neraka, paling banyak penghuninya adalah wanita. Wanita. Dikatakan kepadanya, ayakfurna billah, wanita yang kufur, kata Nabi. Ditanyakan kepada Nabi, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, tidak, bukan kufur kepada Allah. Yakfurnal asira wa yakfurnal ihsan. Ya. Dia mengkufuri kebaikan suami, dia mengkufuri kebaikan keluarga. Lau ahsanta ila ahad ihdahunna, kalau kamu berbuat baik kepada salah seorang istrimu dahra sepanjang masa, semarat mingkasian, kemudian suatu saat dia melihat kamu ada sesuatu yang tidak baik, qalat, maka istri itu biasa mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat,
saya tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Jadi perempuan itu perempuan yang selalu melupakan kebaikan suami, ya, kebaikan suaminya, maka dia termasuk orang yang ciri penghuni neraka. Ya. Berarti kalau ditanya, berarti neraka ini yang paling banyak penghuninya adalah para wanita daripada laki-laki. Berarti beruntung kita laki-laki. Kata para ulama, perhatikan dari sini. Dia kufur kepada suami. Kalau dia muslimah, tapi dosa besar dia mengkufuri suaminya, kebaikan suaminya, ya, maka dia akan disiksa. Setelah disiksa karena dia muslimah, maka dia akan masuk surga, dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Jadi kata para ulama, awalnya neraka itu ketika di awal kali perempuan lebih banyak. Setelah mereka disiksa karena muslimah dikeluarkan, maka kita tidak tahu siapa yang lebih banyak. Kata para ulama, apakah laki-laki atau perempuan. Awalnya saja perempuan lebih banyak, tapi karena mereka ya setelah disiksa, dibersihkan, mereka muslimah, dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan dalam surga. Kemudian disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-Baqarah, bahan bakarnya api neraka. Bahan bakarnya api neraka adalah manusia dan batu. Penduduk neraka ketika dibuang itu bahan bakarnya, semakin menyala. Ya, dan batu. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Manusia itu dari penduduk neraka. Ketika penduduk neraka dibuang, dilemparkan neraka sebagai bahan bakar baginya, dan batu-batu ini disebutkan dalam sebagian tafsir batu kibrit, batu belerang yang berasal dari langit pertama. Ini disebutkan dalam sebagian tafsir. Uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan. Uiddat, kata-kata uiddat ini berarti fi'il mudhari majhul, fi'il madi majhul, artinya telah ada. Berarti neraka itu telah ada sekarang, disiapkan bagi orang siapa? Orang kafir. Ya, disiapkan bagi orang yang kafir. Mana buktinya neraka sekarang? Nabi pernah diperlihatkan neraka. Diperlihatkan juga penghuninya. Ya. Maka ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga dan neraka sudah ada sekarang dan keduanya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk makhluk-makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana luasnya dan dalamnya neraka tersebut? Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah pernah berkata, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami sahabat pernah bersama dengan Nabi. Itsamiya wajibah. Tiba-tiba kami mendengar satu suara, ya suara yang keras. Berkata Nabi SAW kepada kami, "Tadruna haza? Tahukah kalian suara apa itu?" Ya, mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Maka kata Nabi, "Haza hajarun rumiya bihi finnar." Itu adalah sebuah batu yang dilemparkan dari bibir neraka sab'ina harifan, 70 tahun, sejak 70 tahun yang lalu, yahwi fil nar, ya jatuh ke dalam jurang neraka, al-an, baru sampai sekarang apa? Baru sampai hatta intiha ila qarya, sampai di dasarnya. Berarti batu itu dilemparkan sebelum Nabi lahir. Umurnya Nabi berapa? 63 tahun. Ini 70 tahun. Berarti 7 tahun sebelum Nabi lahir sudah dilemparkan batu tersebut. Ya. Kalaupun Nabi dan para sahabatnya mendengar ketika di akhir-akhir wafatnya Nabi. Jadi 70 tahun. Bagaimana itu batu yang jatuh 70 tahun baru sampai? Bagaimana dalamnya? Kalau pesawat yang jatuh mungkin berapa menit sudah sampai dalamnya. Belum lagi luasnya. Jadi dalam ayat dikatakan bahwasanya ditanyakan neraka, halim tala'ata,
Apakah kamu sudah full? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Kata neraka. Ditumpahkan semua penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, masih banyak tempat yang lowong neraka tersebut, sehingga Allah meletakkan kadamnya sehingga neraka itu menjadi full, luas dan dalam neraka tersebut. Ya, jangan sampai ada orang bilang mari kita berdosa dengan banyak dosa supaya nanti malaikat marah, dia tendang kita dengan sekuat-kuatnya, akhirnya terlempar bukan dalam neraka tapi lewat neraka. Itu perkataan-perkataan orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana gambaran panasnya api neraka? Sudah pernah dikena api las? Antum sudah pernah ada yang dikena api las? Api dunia. Ya. Maka disebutkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, "Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api kalian itu ya 70 kali lipat daripada panasnya dari api neraka. Api las lah, katakan api las itu 70 kali lipat dari panasnya api neraka. Bahkan dikatakan kepada Rasulullah, berarti ini sudah mencukupi karena setelah kafir. Kalau berkata Rasulullah, "Fudilas alaihinna." Ditambahkan lagi panasnya bitis ati watisina 99 juz'an ya, bagian. Jadi 70 sampai 99 panasnya. Ya, panasnya. Jadi kalau lilin itu api yang tidak terlalu panas. Tapi coba-coba kita bakar. Kalau api dunia itu kita gambarkan yang paling panas itu api las 99 kali lipat. Ya, makanya jangan enteng-entengkan masalah dosa maksiat, jangan. Ya, keras sekali api neraka tersebut. Kemudian ya di neraka juga bukan cuma api yang panas, tapi ada juga dingin yang sangat dingin. Dingin yang sangat dingin. Dalam hadis Bukhari, neraka itu mengeluh kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Rabbi, wahai Tuhanku," ini neraka berbicara. "Akala ba'di wa ba'dan." Sebagian kami dan sebagian lain saling memakan karena sama-sama panas. Ya, maka izinkanlah kami dengan dua keadaan. Binafsaini. Nafsi fisita, satu keadaan yaitu musim dingin, dingin sekali, wa nafsi fisaifi, dan panas sekali. Maka di neraka itu bukan cuma panas, ada namanya zamharira. Ya, di dalam surat Al-Insan dikatakan zamharira. Zamharira itu dalam neraka itu dingin. Dingin sekali, dinginnya sangat dingin. Ya. Dinginnya sangat dingin, panasnya sangat panas. Ya, tajidu min khurri asaddu min khurri wa asaddu min samkhari. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, di neraka ternyata juga dinginnya ada, tapi dingin dengan dingin yang sangat sekali. Antum kalau dapatkan musim dingin, biasanya kalau di Saudi itu ada yang sampai mengatakan lebih bagus musim panas daripada musim dingin. Darah semua tidak bergerak, membeku. Ya. Bagaimana makanan dan minuman penduduk neraka? Oh, ternyata ada makanan dan minumannya juga. Ya. Dalam surat Al-Ghasiyah, "Laisa lahum ta'amun illa min dori." Tidak ada bagi penduduk neraka makanan kecuali hanya duri. Makan duri. Ya. Dalam surat Al-Waqiah 51. Ya, "Summa innakum ayyuhad dallun al-mukadzibun la'akiluna min sajari min sakum." Mereka benar-benar akan makan pohon dari buah sakum. Ya. Dari pohon buah sakum, ya, pohon dari buah sakum, atau buah sakum dari buah pohon yang memenuhi perut-perut mereka. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, bagaimana itu sakum? Ya, makanannya penuh neraka. Kata Nabi SAW, "Lau anna qatratu min sakum kutirat fi darid dunya." Kalau seandainya setetes saja
setetes saja, secuil saja, ya, buah sakum ini jatuh ke dunia, la afsadat ala ahli dunya ma'isahum, maka dia akan merusak kehidupan di dunia, rusak semua kehidupan di dunia. Biman yakunu ta'am, bagaimana orang yang memakannya? Satu secuil saja atau setetes saja jatuh di bumi, maka rusak semuanya kehidupan bumi ini. Bagaimana kalau dimakannya? Ini kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Ya. Di antara makanannya ahli neraka adalah gislin, wala ta'amun illa min gislin, la ya'kulu illa al-khati'un. Surat Al-Haqqah ayat 36. Tidak ada makanan kecuali gislin. Tidaklah memakannya kecuali orang yang pendosa, orang yang ahli neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas menafsirkan gislin itu adalah dam wal ma yasilu min luhumihim, ya, darah dan cairan yang jatuh mengalir dari bekas panggangan pembakaran mereka. Biasa kalau kita lihat ayam panggang dibakar, ayam guling dibakar, itu ada cairan-cairannya, begitu juga cairan atau darah dari penduduk neraka, itulah makanannya. Ya. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Talha, ya, gislin itu adalah sadidu ahli nar. Gislin itu adalah sodin itu nanah dari penduduk neraka. Nananya, ya, nanah itu darah yang busuk. Kalau kita bisul itu biasanya ada nananya, itu darah yang busuk. Ya. Itu makanannya. Siapa yang mengatakan? Allah dalam surat Al-Haqqah. Ya, dalam surat Al-Haqqah. Minumannya ahli neraka, air yang sangat panas dan gasak. Ya. Surat Sad, Allah berfirman, hasa falyazuku hamim wa gasak. Maka rasakanlah hamim, air yang sangat panas, dan gasak. Bagaimana air yang sangat panas? Di dalam surat Muhammad ayat 15, wasuku ma'an hamiman, diberikanlah minum mereka dari air yang sangat panas, faqatta'a ma'ahum, maka ketika mereka minum, usus-ususnya itu pencernaannya putus-putus. Belum pernah minum air panas. Paling tinggi terkupas itu kita punya langit-langitan. Ini usus terputus-putus. Itu air panasnya neraka dalam surat Muhammad. Ya, disebutkan juga dalam tafsir dalam Fathul Qadir ketika menafsirkan ayat surat Sad tadi, gasak. Apa itu gasak? Berkata sebagian ahli tafsir, gasak itu adalah ainun fi jahannam, air di neraka yang mengalir dari setiap cairan atau kotorannya ular dan kalajengking. Jadi cairan atau kotoran ularnya, cairan atau kotoran ular dan kalajengking itu minuman, itu namanya gasak. Berkata Qatada, gasak itu adalah yasilu min furuji an-nisa az-zawani, cairan yang busuk keluar dari farjinya wanita pezina. Ya. Ini diantara minumannya gasak. Jadi minuman yang sangat buruk, sangat jelek. Ya. Kemudian ketika mereka penduduk neraka meminta untuk diberikan minum karena sangat haus, maka yughasu bimain kalmukhli yasil wujuh. Ya. Bisa sarab wasat murtafaka. Surat Al-Kahfi ayat 29. Ketika mereka meminta air minum, yughasu, maka mereka diberikan air seperti air itu minyak yang mendidih, kalmukhli, minyak mendidih yang disirami wajah mereka. Itu adalah kata Allah SWT, bisa sarab, sejelek-jelek minuman
ya, dan sejelek-jelek tempat kembali neraka. Sejelek-jelek minuman, seburuk-buruk minuman. Ya. Jadi minumannya air yang sangat panas, minyak mendidih, kemudian gasak cairan-cairan yang busuk. Itu minumannya ahli neraka. Kalau begitu, ada yang bertanya, kalau sudah begitu minumannya, makanan begitu, untuk apa kita mau makan? Tidak mengenyangkan juga, tidak juga menggemukkan. Ya. Untuk apa kita mau makan dan minum? Disebutkan bahwasanya ketika di neraka dalam keadaan sangat lapar dan sangat haus, apa saja yang penting cairan mereka minum. Bagaimana orang yang sangat haus? Biar kalau kita mungkin di dunia sangat haus, biar itu air-air yang kabur-kabur, apa semua sudah minum saja. Yang penting hilang dulu haus. Sangat lapar. Bagaimana kalau orang sangat lapar? Ya, ubi yang basi saja digosok, dimakan. Kalau sudah sangat lapar, ya, sudah tahu basi tapi lapar, makan. Itu, ya, kenapa mereka ditanya? Kenapa mereka mau minum? Kenapa mereka mau makan? Karena mereka sangat haus, sangat lapar. Mau tidak mau mereka harus minum dan makan. Makanannya itu, minumannya itu. Ya. Berarti beda sekali dengan surga yang kemarin kita bahas. Beda sekali, jauh sekali. Kalau surga minumannya rahikum mahtun, khamar yang murni. Ya, kemudian minumannya lagi apa? Susu. Ya, sanjabil, jahe. Ya, yang dinamakan salsabil, bukan jahe seperti di dunia jahe merah, jahe putih, tidak. Jahe dari surga. Ya. Itu minumannya beda. Sangat beda sekali. Kemudian bagaimana pakaiannya ahli neraka? Oh, ternyata ada juga pakaiannya. Ya, pakaiannya ahli neraka adalah ter, yakni tembaga yang dicairkan dengan api, dan termasuk pakaiannya mereka adalah potongan-potongan api. Api yang lebar dipotong-potong dikasih pakai mereka. Belum pernah lihat pakaian kain dari api, belum pernah. Nanti kalau antum di dunia ini ya sombong, tidak mau bertauhid, ya apa selalu berbuat maksiat, ya nanti dilihat pakaiannya. Ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 49. Wa taral mujrimina yawma isin mukranina fil asfad. Sarabilum pakaian mereka min kitrani, dari ter. Wa tagsa wujuhum nar. Ter ini disebutkan dalam tafsir ter tembaga, jadi cairan tembaga. Ya, cairan tembaga, ya, ter yang masih panas. Bagaimana kalau bisa dulu kalau orang buat aspal jalanan, kalau ada yang dibakar ternya itu kita tidak mau dekat-dekat. Itu dijadikan pakaian. Kemudian setelah itu api yang membakar mereka seluruh wajahnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 19, "Fallazina kafaru qutti'at lahum siyabu minan nar." Orang-orang kafir maka dipotongkanlah mereka siabu, pakaian minan nar, pakaian dari api. Jadi kain dari api dipotong-potong, ya, kemudian dipakaian mereka. Pakaiannya api, ter yang panas dan tembaga. Ya. Kalau begitu jangan kita berpakaian biar telanjang. Tetap mesti dan harus berpakaian. Ya. Bagaimana gambaran kerasnya azab neraka? Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Begini gambarannya. Rasulullah pernah menggambarkan demikian. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari. Didatangkanlah di hari kemudian nanti orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Paling nikmat hidupnya di dunia. Tetapi sayangnya dia ahli neraka. Ya. Semua kenikmatan di dunia dia sudah rasakan. Apa yang diinginkan dari kenikmatan dunia dia bisa dapatkan. Tapi sayangnya dia ahli neraka. Yaumal kiamat didatangkan dia dari kiamat, fayusbagu finnar subagatan. Dicelupkan dia di neraka satu kali celup. Dicelupkan subagatan satu kali celupan. Summa kemudian diangkat
ditanyakan kepadanya, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat? Apakah kau pernah merasakan kebaikan sekali? Hal marra bika na'imun qattun? Apakah kau pernah merasakan kenikmatan sekali? Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak, demi Allah, tidak, sama sekali saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Dia lupa semua kenikmatan-kenikmatannya di dunia. Dia lupa. Dia tidak bisa lagi mengingat. Lupa. Satu kali dicelup. Bagaimana kalau dia kekal neraka? Kalau kita mungkin ya dikena musibah satu kali, tidak apa-apa karena sudah banyak kenikmatan yang saya rasakan. Tapi ini ya dia orang yang paling hidupnya paling nikmat di dunia, Mungkin rumahnya besar, mobilnya sangat mewah, istrinya banyak, cantik-cantik lagi. Semua makanan dia bisa makan, semua tempat rekreasi dia bisa datangi. Nikmat, paling nikmat hidupnya, tidak pernah menderita, tidak pernah sakit. Tetapi di ahli neraka, ketika dicelupkan, sekali saya dicelupkan, diangkat. Bagaimana? Apa pernah merasakan melalui kenikmatan sekali saja? Tidak pernah, dia lupakan semua kenikmatan. Sebaliknya juga ada orang yang paling hidupnya susah sekali, paling susah di dunia, tapi dia ahli surga. Sekali dicelup, ditanyakan, apakah pernah merasakan kesusahan? Apakah pernah kamu melewati masa-masa sulit? Tidak pernah. Semua kesusahan-kesusahannya di dunia dia terlupakan karena baru satu kali dicelup. Bagaimana kalau dia tinggal kekal ya di surga tersebut? Oleh karenanya jamaah sekalian, ya rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Raja Kendari di mana saja antum berada, penting bagi kita amalan-amalan apa yang harus kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kita dari neraka. Yang pertama, yang paling utama kita lakukan adalah hendaklah di dunia ini kita beriman, menjauhkan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari ketika Nabi bertanya kepada Muaz bin Jabal tentang haknya hamba atas Allah. Ya, kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, ya, fa inna haqqallahi ala ibadi ayyabudu. Sesungguhnya hak Allah atas para hamba agar kita beribadah kepada Allah saja. Wala yusriku bih syai'an. Kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Wa haqqul ibad 'ala Allah. Sedangkan haknya kita atas Allah, artinya Allah akan memberikan kepada kita ya hak kita atau bagian kita, Allah yu'adzibah. Allah tidak akan mengazab man la yusriku bi syai'an. Hadis Bukhari. Allah tidak akan memberikan azab bagi orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, bagaimana kalau dia dosanya ada dosa-dosa besar tapi dia tidak berbuat syirik, maka itu berada di atas tahta ya masyiatullah, di bawah kehendak Allah SWT. Kalau Allah menghendaki menyiksa, dibersihkan dulu kemudian dikeluarkan. Kalau Allah juga menghendaki karena tauhidnya dia tidak disiksa, langsung masuk masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ada orang mukmin yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Ada. Disebutkan apa? Dia selalu bertawakal kepada Allah, tapi tidak disebutkan dengan dosa-dosanya. Cirinya adalah dia tidak yastarkuna, tidak meminta diruqyah, tidak meminta dia tidak tatayur, dia ala rabbihim yatawakkalun, dia senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Orang yang bertawakal kepada Allah SWT, orang yang tidak berbuat syirik kecil dan besar, tapi tidak disebutkan dosanya. Bisa jadi ada orang yang berdosa tapi Allah ampuni disebabkan karena dia tidak sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga, Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Siapa itu? Man qala la ilaha illallah, siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbi wasni zaratin min khair, di hatinya ada sebesar biji kebaikan. Setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat muslim di dunia ini, maka dia akan keluar
dari neraka kalau dia disiksa dari dosanya, tidak kekal di neraka. Oleh karenanya jaminan seseorang tidak kekal di neraka Muslim. Jangan kalian mati, kata Allah, illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Oh, ternyata ada umat Islam yang enggan masuk surga. Ada. Ya, ada. Ya, disuruh demikian tetapi dia masih berbuat dosa besar. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya setiap umat Islam akan masuk surga. Siapa yang mengatakan? Nabi. Ya. Umat Islam ditandai dengan apa? At-tauhid, la ilaha illallah. Ya. Bagaimana dosa-dosanya? Disiksa dulu kalau Allah menghendaki, kemudian setelah itu dimasukkan surga. Jadi semua namanya umat Islam masuk surga. Jaga tauhid, jangan berbuat syirik kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada li ahwali ahlin nar, kepada penduduk neraka yang paling ringan. Jadi Allah berkata kepada penduduk neraka yang paling ringan, lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadibi. Kalau seandainya engkau memiliki dunia, wahai fulan, kalau seandainya engkau memiliki dunia semuanya, segala sesuatu kau miliki dari dunia ini, apakah kamu akan menebus siksa yang menimpa kamu ini? Apa kata orang tersebut? Naam, iya. Iya. Bayangkan ya. Jadi jangan kita berbuat maksiat hanya karena mengejar dunia, jangan. Ya, jangan kita menipu. Jangan kita melakukan riba. Ya, melakukan maksiat hanya mengejar dunia. Bayangkan orang ini dikatakan, kalau semua engkau memiliki dunia semuanya, semua ini dunia milikmu, apakah kau menebus dengan dari siksa yang menimpa kamu ini? Padahal dia neraka yang paling ringan, neraka yang paling ringan. Apakah mau menebusnya? Iya, saya akan menebusnya biar duniaku hilang. Yang penting azab yang paling ringan ini saya tidak ditimpa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqulu aradtu minka ahwal min hadza. Saya dulu menginginkan darimu yang lebih ringan dari ini, dari dunia ini. Apa itu? Waktu engkau masih disulbi Adam, Allah tusyriku bi syai'in, agar jangan kau berbuat syirik. Saya inginkan dulu kamu jangan kau berbuat syirik sedikit pun. Fa abaita, tapi engkau enggan, ya, illa, kecuali antusyrika bi, kecuali engkau berbuat syirik kepadaku, maka tidak ada lagi. Artinya bahwasanya Allah akan menebus kita, ya, kalau kita tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Ini yang pertama, pelajari syirik, ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Yang kedua, kita berusaha untuk mencintai Allah dan dicintai oleh Allah SWT. Dalam sebuah hadis, ya, riwayat Bukhari, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mustadrak oleh Imam Hakim, disebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yulki Allahu habibahu finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah tidak akan melemparkan ke dalam neraka habibahu, kecintaannya. Ya. Jadi kalau, ya, antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan melemparkan ke neraka orang yang dicintainya. Bagaimana mendapatkan kecintaan Allah? Ikuti Nabi, ittiba kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Kata Allah SWT, menyuruh nabinya, ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi kita kejar kecintaan Allah dengan mengikuti Nabi. Kita kejar kecintaan Allah dengan melakukan amalan-amalan wajib dan melakukan amalan-amalan sunnah. Dalam sebuah hadis tentang wali Allah, senantiasa hambaku melakukan amal-amal yang aku fardukan kepadanya sehingga aku mencintainya.
kemudian dia melakukan amal-amal yang aku sunnahkan kepadanya sehingga aku mencintainya. Ya, istihbab, amalan yang yustahabbu, yang sunnah. Amalan sunnah itu dikatakan yustahabbu, disunnahkan. Yustahabbu itu dicintai. Jadi amal yang wajib dan amal yang sunnah kita usahakan lakukan supaya kita dicintai oleh Allah SWT. Ikuti Nabi supaya kita dicintai oleh Allah SWT. Orang yang dicintai oleh Allah tidak akan dilemparkan ke dalam neraka. Masa kecintaan Allah dia melemparkan ke dalam neraka? Tidak. Kemudian berjihad di jalan Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma akbarat qadama abdi fi sabilillah fatamassahun nar." Tidaklah kedua kaki seorang hamba berdebu dalam berjihad di jalan Allah kecuali maka neraka tidak akan menyentuhnya. Tidaklah neraka akan menyentuhnya ketika kedua kakinya berdebu, baru berdebu. Apakah dia mati di medan jihad atau tidak mati di medan jihad? Ya, dia berangkat berjihad, berdebu kakinya, maka tidak akan dilemparkan ke dalam neraka. Tidak akan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, tidak fatamassahun nar, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Dia berjihad, orang yang berjihad mati, ya apakah dia meninggal atau tidak, yang penting dia berjihad. Sekarang antum berjihadnya sekarang mencari ilmu agama, karena belum ada jihad, ya belum ada medan jihad bagi kita menuntut ilmu agama, termasuk berjihad fi sabilillah. Kemudian berpuasa. Dalam Sahih Muslim, banyak-banyak berpuasa. Man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah atau karena Allah, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajahnya dari neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Satu kali puasa. Apakah puasa sunnah atau puasa wajib? Ya, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Yang penting fi sabilillah, di jalan Allah atau karena Allah. Ya. Jauhkan dari neraka wajahnya 70 tahun perjalanan. Kalau 2 hari dia berpuasa kali 2 140 tahun. Kalau 30 hari bulan Ramadan dia berpuasa 30 kali 7 2100 tahun. 30 kali 70. Ya, 2100 tahun. Ya. Tidak sampai kalkulator saya ini dulu juara matematika dulu waktu dulu. Ya, kemudian banyak bersedekah walaupun nilainya kecil sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Dalam hadis disebutkan Sahih Bukhari, ittaqun nara walau bisikit tamaratin. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Antum pernah lihat kurma? Sepotong kurma. Ya. Nilainya kecil. Kalau tidak kita tidak punya kelapangan untuk bersedekah, fabi kalimatin thayyibah, maka berkatalah yang baik. Kalau yang baik, jangan selalu kata-katanya kita kasar, membuat orang singgung. Kata-kata yang baik, nasihat atau kata yang baik, ya maka itu. Kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan, ya, ma istajara abdin minan nar, tidaklah seorang hamba memohon perlindungan dari neraka salasan 3 kali, illa qalat nar, kecuali neraka berkata, Allahumma ajirhu minni, ya Allah lindungilah dia dariku. Neraka sendiri yang bicara, ya Allah lindungilah dariku. Ya, tidaklah seseorang meminta surga kecuali surga juga berkata, ya Allah masukkanlah dia kepadaku. Jadi ini disebutkan, Al-Arnaud menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih karena dan isnadnya hasan. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah. Di antara doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan lindungilah aku dari api neraka. Lindungilah aku dari api neraka, ya Allah. 3 kali. Ya. Dalam satu hari kita membaca ini 3 kali. Ya, di neraka yang mendoakan sendiri, ya Allah jauhkanlah aku darinya. Jadi demikian. Atau Allahumma
ajurna minan nar, ya Allah lindungilah aku dari neraka. Ya. Inilah diantara talim kita kali ini. Jadi saya ingatkan ikhwah sekalian bahwasanya ya, kita ini hidup di dunia dalam keadaan banyak fitnah-fitnah. Ya, syahwat selalu terbentang bagi kita, syahwat fitnah-fitnah dunia. Kemudian kita itu diancam dengan neraka yang belum pernah kita lihat. Kita belum pernah lihat neraka, cuma disebutkan saja. Ya, diancamkan, disebutkan. Maka berbicara tentang masalah surga dan neraka perlu keimanan. Kita belum pernah lihat, tapi kita beriman karena Allah yang berbicara, Nabi yang berbicara. Kita yakin bahwasanya wa ma asdaqu minallahi qilan. Tidak ada yang paling benar pembicaranya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa illahu wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi kita mendengar kabar dari as-sadiq, orang yang jujur, yaitu Rasulullah SAW, ya, dan terpercaya. Dan kita mendengar dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka ya, tinggal sebentar lagi. Mungkin 20 tahun atau 10 tahun tidak dirasa akan meninggal dunia. Nanti baru kita akan ketemu, oh ternyata demikian, betul yang disampaikan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 10 tahun, 20 tahun atau 5 tahun. Ya. Atau kalau orang yang umurnya sudah 60, ya sudah dekat-dekat, karena kata Nabi inna amara ummati baina sittina wa sab'ina. Sesungguhnya umurnya umatku antara 60 sampai 70. Ya. Sedikit sekali yang melebihi dari itu. Ya, oleh karenanya ya, semua pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Semua akan mati. Tidak ada yang manusia yang kekal. Hidup kekal. Semua akan mati. Setelah kematian barulah dia merasakan ya, apa yang dijanjikan oleh Allah tentang hari akhir. Kita cukupkan sampai di sini. Kita buka 2 pertanyaan saja. Kalau ada yang ingin bertanya, fadhal silakan. Ya. Mau azan dulu atau gimana? Ya, bisa azan dulu. Habis azan kita buka pertanyaan ya.
Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Ada juga dari hadis yang mengatakan bahwasanya seseorang yang sudah ditakdirkan masuk neraka, dia bisa mengubah melalui doa dan meninggalkan sunnah. Tidak ada dalil yang bisa mengubah. Nabi suatu saat pernah berkata bahwasanya ma minkum, tidaklah di antara kalian illa kecuali sudah ditetapkan tempatnya apakah di neraka atau di surga. Jadi ketika itu sahabat berkata, kalau begitu ya Rasulullah, kita menyandarkan saja kepada takdir wa nazarul amal, kita tidak beramal lagi. Karena meskipun kita beramal, kita tidak akan kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, masuk neraka. Maka kata Rasulullah, i'mal, beramallah, kullun muyassar liman hulikalah, semua akan dimudahkan kepada apa yang Allah takdirkan kepadanya. Kalau dia ahli neraka, maka akan dimudahkan di dunia ini melakukan amal-amal ahli neraka. Kalau dia ditakdirkan menjadi ahli surga, maka di dunia ini dimudahkan baginya untuk melakukan amal-amal ahli surga. Oleh karenanya, ya pertanyaan tadi bahwasanya kita tidak tahu takdir kita, apakah kita ahli neraka atau ahli surga. Tidak ada yang bisa memberitahukan bahwa kamu takdirkan ahli surga atau neraka. Oleh karenanya sekarang ada dua jalan. Ada jalan surga, ada jalan neraka. Kalau kita berusaha melakukan amal-amal ke jalan surga, maka berarti ketika kita dimudahkan demikian melakukannya, maka berarti kita termasuk orang yang ditakdirkan masuk dalam surga. Tetapi kalau di dunia ini ada orang yang dimudahkan baginya melakukan amalan ahli neraka, amalan ahli surga sulit baginya, sulit salat, sulit bertauhid, sulit puasa, sulit baginya. Tapi kalau minum, sabung, judi, khamar, dukun, gampang baginya. Berarti itu adalah termasuk orang-orang yang ditakdirkan. Demikian. Jadi sekarang kita tidak tahu takdir. Jadi ketika di akhir-akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan amal-amal kebaikan, dia mati dalam keadaan demikian, maka dia termasuk orang yang baik. Demikian. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan demikian tadi, bahwasanya sudah ditakdirkan masuk surga bisa dirubah dengan amal, tidak. Masuk neraka bisa dirubah dengan amal-amal, tidak. Karena kita tidak tahu siapa yang ditakdirkan surga, siapa yang ditakdirkan neraka. Kita di sini tidak tahu apa kita ahli surga atau ahli neraka. Cuma kita diberitahukan oleh Rasulullah, kalau ada orang yang dimudahkan di dunia ini melakukan amalan-amalan di surga, berarti dia termasuk ya orang yang mungkin ditakdirkan penghuni surga. Tinggal dilihat sampai dia meninggal, karena nanti yang dilihat di akhir penghabisan seseorang tersebut. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu akan dinilai di akhir hidupnya. Kalau di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, dia melakukan amal kebaikan, dia mati dalam keadaan demikian, berarti calon penghuni surga. Allah alam bisawab. Satu lagi. Yang pertama Ustaz, mengenai tanda-tanda kiamat besar. Di antara tandanya yang pernah anda dengar adalah diangkatnya Al-Quran, dihilangkannya dan dihapus dari mushaf, dan catatan-catatan dan diangkat dari dada atau ingatan manusia. Ya. Yang anda mau tanyakan pada waktu keadaan itu, apakah orang kaum mukmin masih ada? Kalau masih ada, bagaimana mereka melakukan sholat contohnya? Sedangkan Al-Quran sudah diangkat, dihilangkan. Ataukah hal itu terjadi setelah kaum muslimin atau mukmin itu dimatikan dengan angin lembut? Urutannya seperti apa, Ustaz? Yang kedua, tentang syafaat. Anda pernah dengar pernah
pada fase mana mereka diberikan syafaat itu? Apakah setelah penghuni neraka telah menempati tempatnya dan penghuni surga telah menempati tempatnya, atau pada fase tiap-tiap dia dihisab? Yang pertama, di antara ciri hari kiamat nanti Al-Quran itu diangkat. Ya, Al-Quran itu turun dari Allah, kemudian nanti akan diangkat. Diangkat itu hilang, jadi mushaf ini sudah hilang bacanya, cuma tinggal kertasnya saja. Orang yang penghafal Al-Quran hilang hafalannya di dada, tidak ada lagi dia menghafal. Dalam keadaan demikian, dalam keadaan kapan itu termasuk ciri dari hari kiamat, tapi tidak disebutkan dia kiamat besar, ciri kiamat besar. Kalau ciri kiamat besar itu Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, ya, api yang datang, binatang yang berbicara. Ini tidak disebutkan. Kemungkinan dia ini adalah sebelum kiamat besar. Sebelum kiamat besar sudah diangkat Al-Quran tersebut. Ya, walau alam urutan-urutannya demikian. Kemungkinan dia sebelum terjadi. Jadi, karena ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat sedang, ada tanda-tanda sebelum kiamat besar. Berarti ini mungkin termasuk tanda-tanda yang sebelum kiamat besar. Kemudian pertanyaan kedua, syafaat itu diberikan kepada orang yang ketika masih dalam proses hisab di padang mahsyar. Ya. Proses hisab, ditimbang dan menyeberang. Itu adalah syafaat-syafaat. Karena Rasulullah SAW ketika kita menyeberangi jembatan Sirat, di ujung jembatan Rasulullah berdiri, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ya, di hari kemudian juga demikian, ya, dalam keadaan di padang mahsyar. Kalau orang sudah masuk surga dan orang sudah masuk neraka, ya, bagi penduduk surga syafaat sudah masuk surga, jadi tidak dibutuhkan lagi syafaat. Bagi penduduk neraka ada dua. Kalau dia muslim berarti dia masih membutuhkan syafaat. Syafaat untuk dikeluarkan dari neraka. Ya, tapi kalau dia bukan muslim maka dia kekal neraka. Jadi itu urutan-urutannya. Walau alam shawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.